Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahayu, NIM 18020514, kelas 18A1, dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Rekam Medis, dan Informasi Kesehatan. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang malformasi dan abnormalitas kromosom untuk memenuhi tugas anatomi, fisiologi, dan patofisiologi dengan dosen pengampu Ibu Lisdiah Dewi Arini, MSI. Congenital abnormalities atau cacat bawaan, suatu kelainan pada struktur, fungsi, maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika dilahirkan, menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati, atau kematian segera setelah lahir. Di samping pemeriksaan fisik, radiologi, laboratorium untuk menegakkan diagnosis kelainan kongenital setelah bayi lahir, dikenal pula adanya diagnosis preantenatal kelainan kongenital dengan beberapa cara pemeriksaan tertentu seperti pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan air ketuban, dan darah janin. Penderita proximal femoral focal deficiency, yaitu tidak mempunyai fibula, tidak mempunyai patella atau pembungkus sendi tulang, tidak punya hip socket atau sambungan tulang antara pinggul dengan paha atas. Jenis cacat lahir yaitu 1. Kecacatan struktural dan fungsi, cacat jantung, cacat saraf, kelainan genital sumbing, kaki yang berubah dari posisi normal, dan gangguan gerakan otot dan postur karena cedera atau gangguan otak. Yang kedua, cacat metabolik, tidak mempunyai asam amino fenilalanin yang berfungsi memproduksi DNA dan molekul otak. Kebanyakan terjadi pada tahap kehamilan mulai usia trimester pertama masa kehamilan. Umumnya tidak diketahui 60%, dan 40% lainnya merupakan penyakit genetik, perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal seperti Down syndrome. Yang kedua, faktor-faktor lain yaitu 1. Usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, perokok, penyakit diabetes mellitus, obat-obatan yang berfungsi teratogenik, dan masih banyak lagi. Kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah kelainan jantung, kelainan bifida, dan hipospedia. Kelainan metabolisme biasanya berupa tidak sempurnanya pembentukan enzim. Kelainan ini berbahaya, bahkan bisa berakibat fatal, tetapi biasanya tidak menimbulkan gangguan yang nyata pada anak. Risk factor congenital abnormalities teratogenik merupakan bahan yang bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko suatu kelainan bawaan. Contohnya, radiasi, obat-obatan atau racun. Seorang wanita hamil sebaiknya mengkonsultasikan dengan dokter setiap obat yang diminum, berhenti merokok, tidak mengonsumsi alkohol, tidak menjalani pemeriksaan rongsen kecuali sangat mendesak. Beberapa infeksi selama kehamilan yang dapat menyebabkan kelainan bawaan yaitu sindrom rubella kongenital, infeksi toxoplasmosis pada ibu hamil, infeksi virus herpes genitalis pada ibu hamil,
Sindrom Vassella congenital. Faktor-faktor fisik pada rahim. Di dalam rahim, bayi terendam oleh cairan ketuban yang merupakan pelindung terhadap cedera. Yang kedua, jumlah cairan ketuban yang abnormal bisa menyebabkan adanya kelainan bawaan. Yang ketiga, cairan ketuban yang terlalu sedikit bisa mempengaruhi pertumbuhan paru-paru dan anggota gerak tubuh, atau bisa menunjukkan adanya kelainan ginjal yang memperlambat proses pembentukan air kemih. Yang keempat, menimbunkan cairan ketuban terjadi jika janin mengalami gangguan menelan yang disebabkan oleh kelainan otak yang berat. Yang kelima, usia kehamilan 10 bulan, air ketuban 600 ml. Yang keenam, air ketuban terlalu banyak, pertumbuhan pembuluh darah tidak normal di plasenta. Genetik pada janin dapat melahirkan bayi sehat, sehingga janin bisa prematur dan berada pada posisi yang salah, sehingga harus pemeriksaan USG rutin dan tes gula darah. Yang ketujuh, air ketuban terlalu sedikit, selaput ketuban pecah, pertumbuhan janin terhambat, adanya permasalahan ginjal atau urin. Jadi, harus banyak minum air putih dan injeksi cairan ketuban. Yang kedelapan, ketuban pecah dini. Ibu merokok. Ibu mengalami infeksi pada vagina, pernah mengalami hal sama pada kondisi kehamilan sebelumnya. Yang kesembilan, ketuban pecah pada kehamilan 37 minggu, persalinan dengan cara diinduksi. Gizi. Kekurangan asam folat bisa meningkatkan faktor terjadinya kelainan tabung syaraf. Faktor genetik dan kromosom. Genetik memegang peran penting dalam beberapa kelainan bawaan. Beberapa kelainan bawaan merupakan penyakit keturunan yang diwariskan. Gen adalah pembawa sifat individu yang terdapat di dalam kromosom setiap sel di dalam tubuh manusia. Jika satu gen hilang atau cacat, bisa terjadi kelainan bawaan. Some of congenital abnormalities. 1. Celah bibir atau bibir sumbing. Terjadi jika selama masa perkembangan janin, jaringan mulut atau bibir tidak berbentuk sebagaimana mestinya. Yang kedua, defek tabung syaraf. Terjadi pada awal kehamilan, yaitu pada saat bertumbuhnya bakal otak dan korda spinalis. Dalam keadaan normal, struktur tersebut meliputi beberapa tabung pada hari ke-29 setelah pembuahan. Jika tabung tidak menutup secara sempurna, maka akan terjadi defek tabung syaraf. Yang ketiga, kelainan jantung. Detek septum atrium dan vertical, atau terdapat lubang pada dinding yang memisahkan jantung kiri dan kanan. Terjadi jika pembuahan darah yang penting pada siklus janin ketika masih berada di dalam janin setelah bayi lahir tidak menutup sebagaimana mestinya. Stenosis katop aorta atau pulmonalis, penyempitan katop aorta atau katop pulmonaris. Tertalogi float terdiri dari stenosis katop pulmonalis, defek septum vertical, transplantasi arteri besar, dan hipertrofi ventrikel kanan.
Pemakaian obat terlalu pada kehamilan trimester pertama berperan pada terjadinya kelainan jantung bawaan. Penyebab lainnya adalah pemakaian alkohol, rubella, dan diabetes selama hamil. Yang keempat, cerebral palsy. Biasanya baru diketahui beberapa minggu atau beberapa bulan setelah bayi lahir, tergantung pada beratnya kelainan. Yang kelima, Clubfoot. Sekumpulan kelainan struktur pada kaki dan pergelangan kaki, di mana terjadi kelainan pada pembentukan tulang, sendi, otot, dan pembentukan darah. Yang keenam, dislokasi panggul bawaan. Terjadi jika ujung tulang jika tulang paha tidak terletak di dalam kantung panggul. Yang ketujuh, hipotiroidisme kongenital. Terjadi jika bayi tidak memiliki kelenjar tiroid atau jika kelenjar tiroid tidak berbentuk secara sempurna. Yang kedelapan, fibrosis kistik menyerang sistem pernafasan dan seluruh pencernaan. Tubuh tidak mampu membawa klorida dari dalam sel ke permukaan organ sehingga terdapat lender yang kental dan lekat. Yang kesembilan, yaitu defek saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, rektum atau anus. Yang ke-10, sindrom Down. Merupakan sekumpulan kelainan yang terjadi pada anak-anak yang dilahirkan dengan melebihi kromosom nomor 21 pada sel-selnya. Yang ke-11, phenylketonuria. Merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi pengelolaan potensi oleh tubuh dan bisa menyebabkan kelatar belakangan mental. Yang ke-12, sindroma X yang rapuh. Ditandai dengan gangguan mental, mulai dari ketidakmampuan belajar sampai keterbelakangan mental, perilaku autis, dan gangguan pemusatan. Yang ke-13, distofi otot. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan lebih dari 40 macam penyakit otot yang berlainan, yang kesemuanya ditandai dengan kelemahan dan kemunduran yang progresif dan otot-otot mengendalikan pergerakan. Yang ke-14, anemia sel sabit. Merupakan suatu kelainan sel darah merah yang memiliki bentuk abnormal seperti bulan sabit. Kelainan kromosom tubuh atau autosomal. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA dan menyimpan informasi genetik dalam sel. Jumlah kromosom manusia adalah khas, yaitu 46 buah atau 23 pasang. Untuk laki-laki adalah 46 XY atau dapat ditulis 44 plus XY. Untuk wanita adalah 46 XX atau dapat ditulis 44 plus XX. Kelainan autosomal, kelainan numerik, yaitu bertambahnya atau berkurangnya satu atau dua buah kromosom. Trisomi, bertambahnya satu kromosom menjadi 47 kromosom karena peristiwa non-disjunction. Kemudian translokasi 14, 15, atau 22 ke 21. Penulisan kelainan kromosom 44 XX plus 21. Trisomi 21 atau sindrom Down. Fenotipnya radiasi mental IQ 25 sampai 50. Jarak mata lebar.
hidung datar dengan pangkal pipi, tangan atau jari pendek, terdapat garis lurus pada telapak tangan, ada kelainan jantung. Yang kedua, trisomi 13 atau sindrom Patau. Fenotipnya bibir sumbing, retardasi mental berat, retardasi pertumbuhan, kelainan jantung bawaan. Yang ketiga, trisomi 18 atau sindrom Edward. Fenotipnya retardasi mental, metaformasi kongenital multiorgan, dagu kecil dan mulut segitiga, daya hidup rendah, maksimal 2 bulan, kelainan gonad dan perkembangan seksual, kesulitan pembentukan seks akibat genitalia meragukan. 1. Hermafrodit, terdapat testis dan ovarium atau dalam bentuk ova testis. Karotipnya 46XX atau 46XY. Yang kedua, pseudohermafrodit wanita. Terdapat ovarium pada satu seks saja. Karotipnya 46XX. Yang ketiga, pseudohermafrodit pria. Bentuk dalam androgen insensitivity, karotipnya 46XY. Talasemia. Yang ke-1, talasemia merupakan penyakit genetik keturunan karena tidak adanya sintesis Hb, disebabkan oleh gen resensif autosomal akibat adanya mutilasi DNA pada gen globin. Yang kedua, Huntington disease merupakan penyakit genetik penyakit autosomal dominan terjadi neurodegeneratif pada sel syaraf. Yang ketiga, hemofilia akibat adanya mutasi single pada kromosom X. Mutasi terjadi gen yang mengkode lengan kromosom X yang berperan menghasilkan protein yang membantu proses pembekuan darah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.